Assalamualaikum Ibu Tini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Polisi. Ibu mengenai tugasnya. Boleh, silakan Pak. Ada keperluan apa nih? Ya ini Bu, kami ada tugas sesuai saya pribadi, dengan ada tugas demonstrasi kontekstual maupun T3T1 terkait pengambilan keputusan sesuai nilai kebajikan sebagai pemimpin Ibu. Yang sekiranya berkenan untuk memberikan waktu untuk biasa diwawancara Ibu. Siap Bapak, silakan. Terima kasih Bu. Baik, untuk pertanyaan pertama Ibu. Selama ini Ibu sebagai kepala sekolah ya Bu ya di SDN Negara Sari 1 betul? Dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral itu agak susah Bu ya kalau kita pelajari. Nah Ibu kan sudah berpengalaman bertahun-tahun Ibu sebagai kepala sekolah. Seperti apa sih Bu kira-kira mengidentifikasi atau membedakan dilema etika dan dilema rujukan moral? Baik, Bapak perlu digarisbawahi bahwa saya baru setahun lebih menjabat sebagai kepala sekolah di negeri Negara Sari 1. Untuk bagaimana saya sebagai kepala sekolah mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah saya terkait dengan rujukan moral maupun dilema etika. Sejauh saya sebagai kepala sekolah di situ, saya mengidentifikasi dilema etika atau rujukan moral itu melalui yang pertama. Tahap pertama yang saya lakukan adalah melalui observasi. Observasi langsung terhadap itu tersebut. Setelah observasi itu saya juga laporan dari guru, laporan dari siswa maupun orang tua, dan tentang pemahaman tentang aturan yang memang berlaku atau aturan atau nilai-nilai yang berlaku di SD Negeri Negara Sari itu sendiri. Nah, kasus yang berlaku di sini biasanya muncul ketika ada dua kepentingan yang tampaknya benar, tetapi itu bertentangan satu sama lain. Sebagai salah satu contoh kasus misalnya, saat seorang guru melaporkan ada siswanya yang selalu terlambat ke sekolah dan itu setiap hari. Nah dari sini kita tidak hanya langsung memanggil siswanya, tapi kita cari informasi dari siswanya, dari orang tuanya, dari guru itu sendiri, mencari di dalam kasus ini siapa sih sebenarnya, seperti apa sih kasus itu. Nah maka untuk menegakkan disiplin sekolah misalnya, begitu kita teliti ternyata kasus yang dialami oleh murid itu dia terlambat tiap hari datang ke sekolah karena dia membantu orangnya bekerja terkait dengan kesalahan ekonomi. Nah di sini saya sebagai kepala sekolah harus menegakkan di mana kepentingan disiplin dengan kondisi keluarga siswa tersebut yang membutuhkan bantuannya. Seperti itu salah satu kasus. Luar biasa tadi ada langkah-langkahnya harus cermat ya Bu ya sebelum kita mengambil keputusan dari observasi, laporan juga dari orang tua seperti itu. Baik Bu, selanjutnya Bu dalam menjalani keputusan di sekolah Ibu terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan benar sama benar katanya Bu ya, kita dilema juga tuh Bu, seperti tadi kasus yang Ibu sampaikan tadi kayak terlambat sekolah. Nah dengan kondisi seperti itu kira-kira dalam menjalankan keputusannya Bu setelah dimatangkan seperti apa Bu kira-kira? Terkait dengan kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ya Pak ya? Atau sama-sama mengandung nilai kebajikan dan kita sulit sekali untuk menentukan yang idealnya seperti apa. Nah saya sebagai kepala sekolah selalu mempertimbangkan dampak jangka panjang. Saya pertimbangkan dampak jangka panjangnya dari setiap keputusan terhadap gurunya, terhadap siswanya, maupun komunitas atau terhadap sekolah di SD Negeri Negara Sari itu sendiri. Saya juga akan berdiskusi dengan tim manajemen. Kebetulan saya di sekolah memiliki tim manajemen sekolah terdiri dari guru senior dan pihak terkait untuk mendapatkan perspektif sebelum saya mengambil keputusan. Luar biasa Bu. Betul sekali dengan luar biasa. Mulai dari ada observasi, kemudian juga ada jangka pendek, jangka panjang. Setahu saya dampaknya Bu ya, itu salah satu paradigma juga yang kita pelajari luar biasa. Baik Bu, selanjutnya kira-kira prosedur atau langkah-langkah yang tadi yang Ibu saya sampaikan terkait pengambilan keputusan Bu ya, mulai dari jangka pendek itu, jangka panjang, kemudian juga terkait dengan siswa nanti dampaknya bagaimana, prosedur atau langkah-langkahnya yang Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan seperti apa? Sejauh yang saya laksanakan di SD Negeri Negara Sari 1, saya selalu memulai segala sesuatu dengan mengumpulkan informasi dari berbagai pihak. Tidak hanya satu pihak yang saya interogasi atau saya kumpulkan informasinya. Jadi saya setelah itu melalui berbagai sumber mencari informasi, baru mengidentifikasi prinsip-prinsip etikanya yang terlibat apakah etika
rujukan moral atau dilema etika. Nah, setelah itu baru saya mempertimbangkan alternatif solusi yang terbaik. Setelah kemudian saya baru akan berkonsultasi dengan pihak yang terkait atau dengan pihak manajemen sekolah saya, dan saya akan mendiskusikan semua itu sebelum saya membuat keputusan yang final. Biasa Ibu, bertingkat ini untuk mengambil keputusannya luar biasa langkah-langkahnya. Baik Ibu, selama Ibu mengambil keputusan tersebut, kira-kira Bu, yang paling efektif Ibu pada kasus-kasus dilematik itu yang selama ini Ibu lalui ya, apa saja Bu yang paling sangat efektif dan kadang ini berhasil dan juga luar biasa keputusan ini bisa berdampak positif gitu. Oke. Baik, untuk terkait bagaimana sih pengambilan keputusan yang efektif dilihat dari apa? Saya lebih kepada komunikasi terbuka dan komunikasi yang transparan dengan semua pihak yang terlibat. Ini yang menurut saya sangat efektif sekali. Karena selain itu saya juga melibatkan tim manajemen dari sekolah saya sendiri yang terdiri dari guru senior dan lain sebagainya. Setelah itu baru saya dalam pengambilan keputusan itu saya berdiskusi untuk memutuskan bagaimana keputusan akhir akan kita raih berdasarkan hasil pemikiran dari tim manajemen dan juga dikomunikasikan dengan kepala sekolah. Baru kita akan mendapatkan berbagai macam sudut pandang yang akan menghasilkan keputusan terbaik, insya Allah. Amin. Di tim manajemen ini luar biasa, ini Bu ya, namanya membantu sekali dalam pengambilan keputusan itu, kolaborasinya luar biasa Bu. Insya Allah. Kemudian Ibu, selama ini dalam pengambilan keputusan, tantangan dalam pengambilan keputusan itu apa Bu yang pernah dialami Bu? Mana mungkin terberat itu? Ibu. Selama menjadi kepala sekolah, tantangan terbesar yang saya alami adalah ketika kedua keputusan memiliki kebajikan yang kuat dan tidak ada solusi yang benar-benar ideal. Kadang keputusan yang diambil tidak bisa memperpindah atau membuat semua orang, semua pihak merasa senang. Pasti akan ada perasaan bahwa salah satu pihak itu merasa dirugikan. Contoh kasus ketika saya harus memutuskan antara mengutamakan alokasi anggaran. Contoh alokasi anggaran untuk dimasukkan ke kepada alokasi anggaran, apakah untuk peningkatan ke anak sekolah, ataukah alokasi anggaran itu untuk dialokasikan untuk peningkatan ke guru-guru dan pemenuhan fisik, perbaikan fisik sekolah. Nah, di sini saya harus memiliki skala prioritas. Mana yang lebih harus dulu kita prioritaskan? Seperti itu. Kalau boleh digarisbawahi tadi skala prioritas kenapa prioritas, kemudian juga tadi Ibu dalam tantangannya memang keputusan ini tidak bisa menyalahkan semua pihak ya. Jadi tantangan itu tetap kita harus lalui. Baik Ibu, kira-kira misalkan ada dalam dilema pengambil keputusan itu dan harus diputuskan izin gitu, Ibu lebih baik memilih hari itu juga harus diputuskan memang, atau ada penjadwalan khusus atau juga prosedur lainnya yang alasan pengambilan keputusan? Saya biasanya menyelesaikan kasus dilematika berdasarkan urgensi. Ya. Jadi ketika saya memiliki misalnya suatu kondisi atau suatu situasi membutuhkan keputusan atau membutuhkan keputusan yang segera, maka saat itu juga saya akan langsung mengambil keputusan. Namun untuk kasus yang memang lebih kompleks, saya akan lebih memberikan waktu dan saya akan berkonsultasi dulu dan berrefleksi sebelum saya membuat keputusan. Jadi tidak semua keputusan itu diambil sesegera mungkin. Kita ada urgensi. Luar biasa. Urgensi berarti juga terkait dengan skala prioritas itu. Kalau memang itu urgensi kita prioritaskan dulu. Selanjutnya Bu, adakah pribadi seseorang mungkin idola panutan atau juga mungkin kelompok tertentu yang memang benar-benar mempengaruhi Ibu dalam mengambil keputusan? Di sekolah ini ketika kita berbicara tentang siapa sih yang menjadikan kita berdiri tiga itu pastinya kita ada tim manajemen. Jadi berurusan dengan tim manajemen berarti berurusan dengan sumber daya manusia yang ada di situ akan dapat membantu saya dalam pengambilan keputusan. Misalnya, ini tadi saya sebutkan awal tim manajemen sekolah.
dan Ibu ini mau serta aturan yang memang telah ditetapkan di sekolah itu sendiri dan aturan yang memang sudah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Tangerang. Nah, selain itu juga saya mengadakan diskusi dengan stakeholder yang ada, dan ini seringkali akan memberikan perspektif baru bagi saya untuk dapat membantu menyeimbangkan antara nilai-nilai yang memang berbeda. Gitu. Luar biasa tadi lingkaran pengaruh yang Ibu optimalkan ya Bu ya, untuk bisa mempermudah mengambil keputusan mulai dari manajemen, kemudian juga tadi berdasarkan peraturan-peraturan sesuai dengan aspek-aspek Ibu ya. Kemudian Ibu untuk terakhir nih Bu, kira-kira dari yang Ibu pernah alami pembelajaran atau apa yang bisa dipetik juga dari pengalaman Ibu saat mengambil keputusan, khususnya Ibu sebagai pemimpin pembelajaran, sebagai kepala sekolah, sebagai apa ya yang paling viral nomor 1 di sekolah-sekolah, kira-kira itu apa yang bisa disampaikan kepada kami, khususnya pesan apa atau pembelajaran itu apa? Secara khusus bagi diri saya sendiri, di sini saya belajar bahwa penting kita untuk memiliki keseimbangan antara ketegasan dan empati. Perlu diambil lain antara ketegasan dan empati. Jadi dalam pengambilan keputusan kita harus ada ketegasan dan empati. Selain itu penting juga untuk selalu mendengarkan semua pihak. Kita harus selalu mendengarkan semua pihak yang terlibat agar keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan keadilan dan keadilan kebersamaan kita bersama. Luar biasa Bu. Ini saya kalau dikatakan merinding nih, maksudnya luar biasa ini Ibu tadi jawaban Ibu. Kalau dikatakan inspirasi saya luar biasa, apa yang dalam pikiran saya pengambilan keputusan itu luar biasa susah, tapi melihat jawaban itu tadi ada gambaran-gambaran gitu Bu, solusi bagaimana dari pengalaman Ibu ini menarik sekali. Terima kasih Bu sudah berbagi waktu, berkenan mendampingi saya juga membersama saya dalam wawancaranya. Mohon maaf bila merepotkan dia. Tidak sama sekali. Terima kasih juga Bapak Fauji, Pak Ahmad Fauji yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk belajar juga saya kepada calon guru pengarah angkatan 11 di Kota Tangerang, Pak Ahmad Fauji. Sukses selalu. Amin. Amin Bapak. Ya Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Pak Sobri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya, sehat Pak? Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Mohon izin Pak, hari ini saya ingin mewawancari Bapak. Kebetulan kami dapat tugas dari pendidikan guru penggerak mengenai demonstrasi kontekstual modul 3.1 Pak, terkait pengambilan keputusan berdasarkan nilai kebajikan sebagai pemimpin. Mohon berkenan ya Pak ya. Siap. Terima kasih Pak meluangkan waktunya. Mungkin yang pertama begini Pak, ketika Bapak ada suatu masalah, nah kemudian kita harus mengidentifikasi tentang dilema etika, kemudian juga bujukan moral ya Pak. Itu yang kami pelajari agak sulit tuh Pak, mungkin membedakan itu antara yang mana termasuk dilema etika dan bujukan moral. Nah mungkin sepengalaman Bapak ini sebagai kepala sekolah di Pasar Baru ya Pak, kira-kira bagaimana Pak untuk mengidentifikasi antara dua hal tersebut? Baik, terima kasih Pak Polisi ya. Ya. Memang setiap sekolah pasti ada masalah gitu kan ya, berhubungan tadi kan dilema etika dan moral. Nah, kadang-kadang juga kita juga agak susah membedakan gitu kan ya, karena hampir bersama gitu kan ya. Memang kalau dilema etika yang pernah saya pelajari waktu itu, kebetulan saya dulu kalau guru pengarah angkatan 7 gitu ya. Nah, jadi memang ada dua hal yang bertentangan, artinya bertentangan tapi sama-sama apa sih istilahnya ya, sama-sama kita butuhkan gitu kan ya. Misalkan keadilan lawan kebenaran. Nah, jadi kita agak sulit juga. Nah, makanya informasi ketika ada kasus itu yang diperlukan gitu. Jadi sebagaimana tadi untuk mendapatkan apakah itu sudah terjadi ya, informasi-informasi yang yang aktual, kemudian benar-benar dari teman-teman, kemudian atau juga dari rekan-rekan yang mendemokrasi atau dari siswa juga yang mengalami tersebut, yaitu perlu kita kenal. Jadi informasi-informasi yang benar-benar memang kita telah, kemudian kita pilih mana yang memang urgent untuk kita ambil keputusan, mana yang benar-benar penting. Itu aja. Ya. Jadi penting sekali Pak penggalian data ya Pak. Betul. Secara validitas batas Betul. kita mengambilkan keputusan ya Pak ya, terkait dengan kita dan juga Bapak. Baik Pak, yang kedua, selama Bapak memimpin Pak dalam menjalankan pengambilan keputusan,
terutama ada 2 kasus di mana kepentingannya sama-sama benar atau juga mengandung nilai kebajikan, bagaimana Bapak menjalaninya ketika ketemu dengan 2 kasus tersebut Pak? Tadi di awal saya katakan kan ya, artinya aktual apa sih istilahnya, informasi yang valid itu memang perlu kita sikapi. Ya artinya jangan satu pihak saja dengan informasi itu. Jadi kita konfirmasi informasi yang misalnya tadi ada kasus, misalkan ada anak misalkan ya, di satu sisi kita contoh misalkan ya, ada anak nih usia misalnya 8 tahun ya, kemudian ada di sini memang posisinya mereka nggak bisa baca gitu kan ya. Nah kalau saya kan usia 8 tahun mereka harus naik kelas kan gitu kan ya. Nah itu kita pilih juga kan ya. Nah hal itu kalau saya tanyakan mungkin kan dulu kan bapak gimana Pak untuk siswa saya ini kan ya umur 8 tahun tapi belum bisa punya kemampuan baik itu kognitif, psikomotor dan afektif gitu kan ya. Nah untuk bagaimana untuk selanjutnya untuk saya mengambil tindakan untuk kebaikan sebenarnya ya itu masuk dilema juga kan ya kan. Nah di satu sisi memang kita mengaturkan menentukan aturan ya kan, posisi memang ada rasa kasihan ya kan, udah 8 tahun mereka mungkin nggak kelas gitu kan. Nah hal itu perlu kita informasi. Nah kalau informasi sudah valid dari sumbernya dari guru kemudian dari orang tuanya memang ada kesalahannya, tentu bisa diputuskan. Baik Pak, tadi luar biasa Pak, memang banyak yang harus dilibatkan ya Pak dalam mengambil keputusan selain tadi mengambil validitas dari suatu informasi sebelum mengambil keputusan. Kemudian Pak, untuk langkah-langkah atau prosedur Pak sebelum mengambil keputusan tersebut, dari mulai siapa yang dilibatkan, kemudian memang atau SOP sendiri ada Bapak di sekolah Bapak gitu sebelum mengambil keputusan, apakah memang perlu ada rapat atau bagaimana Pak? Gimana kan langkah prosedurnya menurut Bapak di Pasar Baru 3 atau di unit yang Bapak pimpin dalam pengambilan keputusan itu seperti apa? Jadi gini, jadi yang namanya kita kan yang namanya sekolah kan ya, kita sebagai pemimpin nih atau di pendukung belajar sekolah tetap kebijakan atau keputusan tetap ada di kepala sekolah ya. Tapi yang namanya informasi, kemudian saran, kemudian masukan perlu kita terima dari bawah. Ini perlu kita terima apa kita tampung dari bawah. Nah itu tadi kan misalkan ada kasus tadi kan ya. Nah, misalkan saya ambil contoh yang lain, misalkan dalam program sekolah misalkan ya. Ketika kita akan mengadakan program sekolah pasti kan itu kita pasti mengadakan rapat gitu kan, apalagi berhubungan dengan keuangan pasti kan sensitif masalah keuangan. Nah kita musyawarahkan ya kan, pertama kita musyawarahkan dengan guru, kemudian setelah apa acara yang akan kita buat ini kita komunikasikan dengan ketua grup kelas masing-masing. Nah bagaimana jalan keluarnya, disitulah kita cari solusinya ya kan. Apakah memang ini perlu bantuan dari berbagai secara moral maupun material, nah itu kita bicarakan, ya kan. Nah kalau memang tidak, ya apa bisa mereka bawa untuk mereka bisa bantu. Tapi intinya setiap keputusan, setiap kebijakan program sekolah kita dimusyawarahkan. Nah, dimusyawarahkan baik itu dengan intern dewan guru maupun dengan ketua guru kelas maupun guru sekolah. Baik, ya. Untuk pertanyaan keempat ya Pak, hal-hal apa saja yang mungkin ketika Bapak mengambil keputusan itu ternyata langkah ini efektif, langkah ini tuh terbaik untuk mengambil keputusan. Mungkin tadi langkah-langkahnya sudah jelas ya Bapak, dari mulai rapat guru, kemudian juga ada rapat dengan pengurus kelas gitu Pak. Ada lagi langkah-langkah efektifnya memang kalau ini dijalankan tuh mengambil keputusannya 99% lah, insya Allah berhasil dari pengalaman Bapak. Jadi gini, jadi sebelum program kita lontarkan atau program kita lontarkan dulu kemudian gawai murid, ya kita udah punya program itu kita udah bisa jabarkan. Yang kita jabarkan ya kan melalui dengan pertemuan yang rapat dengan murid, kita jabarkan sejelas-jelas mungkin program ini apa, kemudian tujuannya apa, kemudian efeknya buat anak apa, kemudian nanti bagaimana pembiayaannya, pendanaannya, kemudian kedepannya gimana, kemudian nanti input outputnya gimana untuk kedepannya. Apakah ini program ini memang bisa berlanjut ke jenjang yang lebih tinggi atau tidak. Nah itu kita jabarkan, ke
wali murid. Nah itu kita biasanya kita laksanakan ketika ada program-program seperti itu ketika di akhir akhir tahun pelajaran. Itu juga momen kita. Dan yang kedua di awal tahun pembelajaran kita jabarkan program sekolah kita. Program sekolah kita nanti sekolah kita seperti ini. Wah, itu bukan hanya kita program sekolah, tapi kalender sekolah pun kita buat bersama-sama dengan wali murid, dengan dewan guru. Jadi apa yang kita programkan di sekolah itu berefek kepada kegiatan pembelajaran anak juga. Ada sinkron artinya. Nah, ini program sekolah, ini kalender sekolah. Jadi sejalan. Ya. Jadi kita tidak ambil mentahnya saja. Misalkan kalau pendidikan nih dari tapi kita modifikasi nih. Ini kan artinya apa? Itu kalau saya alami selama saya di sini ya, itu efektif. Artinya pertama antusias orang tua juga udah mulai bergairah, ya kan. Kemudian anak-anak juga udah mulai. Kita ambil contoh kemarin untuk tahun ini ya, kita sudah melaksanakan 7 program di anak sekolah ya. Nah, alhamdulillah antusias mereka itu kan banyak peminatnya, apalagi tadi ditambah dengan ada teman-temannya berprestasi di tingkat nasional, dengan itu sebagai motivasi. Nah, jadi tadi intinya, jadi apapun informasi tentang kegiatan kesekolahan itu kita menghasilkan di tahun pelajaran, di akhir tahun pelajaran maupun di awal tahun pembelajaran. Luar biasa Pak. Jadi tadi luar biasa efektivitas untuk langkah-langkah Bapak untuk mengambil keputusan, semua dilibatkan, kemudian juga ada waktu-waktu tertentu ya Pak ya, di awal pelajaran. Dan satu lagi yang saya catat tadi dari Bapak, ada transparansi di situ dengan orang tua. Jadi semua orang tua mengetahui program dan mungkin juga diketahui bersama, maka mungkin dilaksanakan bersama ya Pak ya, dengan sekolah. Baik Pak, yang kelima nih Pak, mungkin dalam pengambilan keputusan tentunya tidak selalu berjalan mulus, betul, ada tantangan, ada hambatan. Nah, ini yang ingin kami belajar dari Bapak sebagai pembimbing pelajaran khususnya di unit Bapak, ada nggak sih tantangan atau hambatan yang kiranya agak cukup ini sebelum kita mengambil keputusan gitu Pak? Ya, tantangan pasti ada ya, baik dari eksternal maupun internal kan ya. Internal berarti kan dari dalam mungkin ada tadi kan, dari guru mungkin kan ada yang saya nggak cocok nih dalam bagian kan itu sebuah tantangan juga kan. Bagaimana kita bisa meyakinkan dewan guru itu untuk bisa ikut program kita gitu kan ya. Itu kemudian eksternalnya ya tadi kan ya dari luar pasti kan ya, itu baik dari orang tua ya kan, kemudian juga elemen-elemen masyarakat sekitar gitu kan, coba dengan program kita. Nah, jadi makanya kita di sekolah ini kita buat program, memang kita lihat dari kultur sekolah ini gitu kan, lihat oh sekolah ini memang yang dibutuhkan ini gitu kan. Jadi saya misal ambil contoh ya, misal kayak tahun kemarin ya 2 tahun yang lalu lah, kita punya posisi cilik ya kan, artinya kita dari dinas dari Polresta Kota kan, kebetulan keluarga ditunjuk gitu kan ya, untuk mewakili kegiatan polisi cilik di kota. Nah, kita alhamdulillah dapat anak kita 5 orang gitu kan. Nah, itu efeknya, itu imbasnya bisa sekarang. Nah, makanya saya sebagai dari pembelajaran ya kan, artinya lihat ini masa ini kan prospeknya ke depan nih bagus gitu kan. Walaupun memang dari tantangan ya kan, nah itu semakin dilebih kan dia tantangan juga program dengan itu kan, apakah yang nanti akan masuk atau tidak kan. Tapi ternyata setelah kita jabarkan program ini seperti ini, kemudian tadi saya katakan di awal, ketika kita tahu ajaran baru, kita promosikan sekolah kita, ketika lagi pengenalan lingkungan sekolah kan ya, PRS ya kan, betul kan kita PRS. Nah, kita masukkan itu program itu di program itu kan, kita tampilkan anak-anak itu, ternyata itu menjadi daya tarik buat teman-teman yang lain. Alhamdulillah sekarang polisi ciliknya itu ya sekarang alhamdulillah hampir semua kelas sudah pada apa, walaupun sebenarnya dari kelas dulu ada sekolah ya, tapi mereka berpikir gitu kan ya. Nah, jadi sekali lagi jadi dari eksternal pasti ada lah ya kan. Nah, apalagi kalau kita lihat di sini masyarakatnya di sini atau orang tuanya memang ada lebih ya ekonomi atas, ada pendidikannya pun ada itu. Jadi alatnya sepele pun ya akan menjadi bukan macam apa ya, bukan semacam kendala kita, tapi justru malah memotivasi kita untuk baik belajar di sini, ya kan? Gitu. Jadi memang kan tadi internal ada, eksternal ada. Internal dari dewan guru, mungkin tadi ada beberapa
yang masih mungkin belum secara sosialisasi, belum jelas program kita, dan dari eksternal dari murid bagaimana kita pada menyampaikan, dan Dewan Guru juga menyampaikan bagaimana program-program ke depan itu agar dapat dukungan pasti. Ya, jadi tantangan itu sebenarnya bisa diatasi kalau kita, ya tadi Bapak katakan, bisa meyakinkan ya Pak ya, meyakinkan, menjelaskan program itu dengan jelas sehingga mereka baru terasa satu manfaatnya gitu bagi khususnya bagi siswa ya, kalau bagi sekolah pastinya. Ya ada aksi nyatanya. Ada aksi nyatanya gitu. Jadi tidak hanya omong kosong, ada programnya dan juga dijalankan dan juga ada kebermanfaatan untuk khususnya untuk siswa ya Pak. Karena kan kira-kira harus diselesaikan instan Pak di tempat gitu ya, dan juga apa namanya ada deadline yang memang harus diselesaikan saat itu juga, saat pengambilan keputusan. Kira-kira dari Bapak nih Pak, prosedur atau langkah yang memang harus cepat tapi juga bermanfaat dan juga tidak tidak banyak menimbulkan ekses yang lain gitu yang negatif, tapi kita harus mengambil keputusan saat itu juga Pak. Kira-kira bila Bapak menjadi maksudnya menghadapi hal itu gitu, atau mungkin pernah Pak bisa berbagi dengan kami saat-saat krusial seperti itu yang kita kadang harus ambil cepat nih keputusan kita mau atau tidak, atau iya atau tidak kan gitu ya. Nah itu seperti apa Pak? Pernah mengalami atau tidak? Jadi kasus itu pernah ya, artinya ketika ya ini pembelajaran ya. Ya iya Pak. Pembelajaran. Nah jadi ketika sekarang kan sistem ranking nggak ada kan ya. Iya. Jadi ketika waktu saat itu ada guru yang ranking. Nah kebetulan mungkin orang tua ini mungkin tahu kali ya, artinya memang artinya dunia pendidikan atau bisa belajar. Sekarang kan yang namanya apapun bisa di searching yang diakses kan gitu kan. Mereka komen ya kan, Pak, memang sekarang ada sistem ranking lagi. Kalau saya nggak tahu kenapa. Ini Pak, ketika di kelas ini ada ranking gitu kan. Sedangkan yang saya tahu ranking ini, yang anak-anak yang di ranking ini orangnya di bawah kemampuan sebetulnya gitu kan. Oh ya, langsung kan. Karena ini kan jangan sampai berlalu kan ya. Betul. Karena sama aja kan di Dewan Guru gitu kan. Bu, maaf, nama itu tadi membuat ranking di kelas. Oh iya Pak, gini. Jelaskan kan. Nah, memang di sini kan waktu itu kan memang kurikulum merdeka itu kan baru keseluruhan kan ya, baru bertahap kan, artinya sosialisasi pun kita rasakan kan ya, artinya kan implementasinya kayak guru-guru memang belum, artinya belum secara kontinu kan ya, artinya dari Google kemudian secara artinya kita belajar di sini Google beda dengan kita melaksanakan gitu kan ya. Nah jelaskan, Bu sekarang udah tidak ada lagi yang namanya sistem ranking gitu kan ya. Nah ini buat pembelajaran ke depan, jadi besok nggak ada lagi ranking. Jadi ketika memang ibu ingin memberikan sesuatu gitu kan ya, hanya berupa lisan, itu silakan ya kan. Kan sekarang kalau kita belajar ya kan, hukuman penghargaan ya piagam juga nggak boleh kan. Boleh udah sekarang. Tapi kan memang kan kalau dibilang kan itu kan penghargaan itu hukuman buat siswa. Iya betul. Hukuman buat siswa. Betul kan, hukuman buat siswa. Hukuman buat itu apa? Ya buat yang juara hukuman kan. Kenapa buat hukuman? Dia masih wah lu juara, kalau orang tua kan hukuman kan. Yang nggak juara hukuman kan. Lalu ya lu juara. Jadi kan jadi kan sebenarnya kan seperti itu kita membaca begitu. Nah itu harus sudah begitu. Nah untuk kedepannya ya langsung langsung diisi lagi begitu. Ternyata tadi ada keluhan. Nah jadi saya itu kita itu jadi saya langsung. Nah contoh yang lagi ketika ada orang tua yang komplain gitu kan, ketika gue itu masih tugas yang banyak gitu. Oh nih kan kebetulan waktu itu kan ujian sekolah ya kelas 6 ya. Kita dibuka selama kegiatan hampir 1 minggu kita. Nah saya bilang ke Dewan Guru ya kan secara di pengumuman gitu kan, Bapak Ibu sekalian untuk kelas lain ada 5, 3, 4, 2, 1 tolong dikasih PJJ tugas di rumah, jangan sampai anak tidak ada pembelajaran gitu kan ya. Tapi jadi banyak-banyak. Nah sekarang nyata ada beberapa guru yang masih tugasnya itu nggak perlu tangan udah libur gitu kan. Nah orang itu komplain gitu ya. Langsung kan apa tadi itu langsung saya panggil ya kan, dijelaskan Bu tolong ya anak-anak biar kita libur, namanya libur kan. Ada sekolah, ada kegiatan memang yang bisa jadi apa ya dia sadarkan ya kemudian anak disuruh pulang juga, tapi kan memang program yang memang belajar di rumah jadi tolong kasih tugas lah ya sewajarnya saja gitu. Itu ya luar biasa Pak. Nanti
pengambilan keputusan instannya memang apa ya, harus secepat itu, dan kita juga harus waktu dan memikirkan dampak ke depannya ya Pak ya. Biasa juga contoh-contohnya Pak. Baik Pak, untuk yang nomor 7 nih Pak, yang bukan nomor 7, kira-kira Pak faktor apa saja Pak yang kira-kira mempermudah nih Pak ketika Bapak mengambil keputusan itu, siapa saja baik orang maupun apa namanya SOP atau apapun Pak yang ketika mengambil keputusan itu mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan. Ya satu ini. Tadi ada keterbukaan artinya ya. Transparansi, keterbukaan, kejujuran, kemudian apa adanya, ya kan? Kemudian semua kita libatkan. Jadi kita mengambil keputusan informasi baik dari Dewan Guru, ya siapapun, saya katakan bisa dari internal maupun eksternal gitu kan. Ketika memang itu informasi valid, kemudian kita cross check, ya kan, baru bisa ambil keputusan. Jadi kita nggak bisa ngambil keputusan tanpa kita tadi menyampaikan informasi valid dan kita cross check apakah ini benar tidak gitu kan. Tadi saya katakan dengan ya awal tadi ketika contoh kasus kan, ya kan, saya panggil Dewan Guru, memang kalau memang terlibat Dewan Guru, kemudian dengan wali murid, ya kan, wali benar seperti ini, nanti kita cross check kan, kita cari jalan keluar dari sini gimana, ya kan, yang artinya jangan sampai nanti pembelajaran di pasar baru juga terkendala hal seperti itu gitu kan ya. Kita kan ingin pembelajaran di sini tetap kondusif, ya kan, menyenangkan, dan anak-anak juga bisa belajar dengan nyaman gitu kan. Seperti itu. Jadi tetap informasi, keterbukaan informasi lah, ada dari orang tua, dari guru, ya tadi ketika ada kendala, kemudian ada hal yang perlu dibicarakan, silakan. Makanya saya ketika menyampaikan ke wali murid, kita ada pertemuan, silakan Bapak Ibu ketika ada permasalahan dengan pembelajaran guru, silakan ketemui saya 12 jam saya ketika saya masih di situ, saya terbuka. Kapan Ibu mau silakan. Alhamdulillah tuh. Pas saya sini, dulunya nggak seperti ini, dan itu malu aslinya nggak ada keterbukaan. Resolusinya biar ya. Pokoknya dia pokoknya karena baru mau dengar cerita saya, silakan gitu kan. Nah, nanti curhat itu artinya gas punya kita aja kita tampung ya, nanti kita konfirmasi ke guru yang memang gimana. Ya tidak ada ketemu ya, kita ketemukan bagaimana sebenarnya solusinya gitu kan. Kita buka tadi keterbukaan. Jadi selain faktor-faktor tadi, individu atau tokoh ataupun siapa yang terlibat memang harus dilibatkan itu stakeholder ya Pak ya. Betul. Ya kita nanti pengambilan keputusannya juga lebih tepat, sasaran ya, dan berimbang. Ini terakhir nih Pak, kalau kami mempelajari ini tuh suatu ada insight baru gitu kan, modul 3.1 ini tentang pengambilan keputusan. Memang dilema juga ketika mengambil keputusan, dan juga kami pelajari ini luar biasa. Tahapannya dari mulai paradigma, kemudian juga 3 prinsip, 9 langkah, begitu begitu emang ketatnya dalam mengambil keputusan, saringannya, filternya sebelum kita mengambil keputusan itu banyak pertimbangan. Betul. Nah dari Bapak nih Pak, dari Pak Sobri, kira-kira dari pengambilan keputusan ini Pak kali ini yang bisa dipetik nih Pak, nilai moral atau apa ya, pesan-pesan dari Bapak saat pengambilan keputusan itu seperti apa Pak? Ini khususnya bagi kami nih yang masih belajar. Ya, Pak. Ya, artinya setiap dilema pasti ada lah. Ya, namanya orang manusia itu pasti ada. Apalagi nanti biasa Bapak sebagai pemimpin pasti mengalami itu, ya kan? Artinya makin tinggi jawabannya, kita makin kompleks pasti dilema yang akan kita hadapi. Ya, kita akan. Jadi kiana pertama tadi apa? Keterbukaan informasi, ya kan? Kemudian ketua informasi minta data yang sebenarnya, ya kemudian diproses data tersebut, ya kan? Kemudian minta pendapat dengan dewan guru yang lainnya. Itu perlu, walaupun kita sebagai pimpinan pasti dalam masukan kan, mungkin mereka bisa berhadapan langsung, mereka berhadapan langsung dengan siswa, dengan wali murid gitu kan ya. Mungkin juga mereka orang tua mungkin yang lebih banyak cerita ke dia, mungkin dengan kita. Nah, jadi kalau seperti itu kita terima, kita tampung. Jadi informasi dari manapun kita terima. Jadi sekali lagi tadi keterbukaan, kemudian validnya informasi gitu. Kemudian dapat itu kita cross check, ya kan? Kemudian tadi bukan hanya kita untuk berkeputusan, sebelum kita berkeputusan, kita tanya lagi dengan teman-teman yang atau dewan guru yang tidak ada memang lebih mengetahui ini. Baik, luar biasa Pak. Jadi mulai dari transparansi data, kemudian validitas data dan menuju cross check, ya, hingga pelibatan semua pihak yang mungkin terlibat dalam pengambilan keputusan. Terakhir
tadi Bapak langkah-langkah sampai pengujian keputusannya sebelum diambil juga Betul. luar biasa. Baik Pak, itu mungkin yang dapat saya tanyakan ke Bapak. Terima kasih banyak berkenan memberikan waktu luang kepada kami. Mudah-mudahan Bapak dalam memimpin ini lancar terus ya Pak ya. Amin, amin, Juga amin. sukses. Ini kami banyak belajar nih Pak dari Bapak, luar biasa untuk pengambilan keputusan khususnya bagi pemimpin pelajaran itu. Terima kasih Pak, mohon izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pusat kepada murid, serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan Assalamualaikum Haji Rafiq. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Haji Rafiq? Alhamdulillah sehat Ya, walafiat. izin berkenan minta waktunya. Ya. Kebetulan saya Ahmad Fauzi Ibu dari SDN Rencong Mas Permai. Kami ditugaskan untuk mewawancarai kepala sekolah terkait tugas kami dari program guru penggerak Bu, di modul 3.1 demonstrasi kontekstual mengenai pengambilan keputusan berdasarkan nilai kebajikan sebagai pemimpin. Mohon berkenan waktunya ya Bu ya untuk diwawancarai. Baik Ibu, yang pertama mungkin Ibu dalam memimpin sebuah institusi yang berbeda, kiranya Ibu bisa mengidentifikasi kasus mana saja yang terkait dilema etika dan rujukan moral gitu ya Bu. Itu kan yang kami pelajari kasus itu Bu, menentukan mana yang rujukan moral, mana yang dilema etika. Terkait pengalaman Ibu, bagaimana mengidentifikasi atau membedakan itu? Untuk nomor satu ya, pertanyaan yang pertama. Ya, saya sebagai pemimpin banyak sekali menghadapi masalah-masalah yang begitu beragam. Di sekolah kami yang diperhatikan itu bahwa masalah bisa dikatakan dilema etika apabila keduanya benar-benar, namun saling bertentangan kepentingannya. Kemudian di sini juga kita harus bisa mengidentifikasi masalah tersebut. Masalah tersebut ya, apakah melibatkan pihak yang terkait seperti guru atau orang yang bersangkutan. Kemudian baru kita bisa katakan bahwa apakah ini termasuk masalah rujukan moral atau dilema etika. Itu Bu ya. Ya. Memang perlu dijabarkan dulu ya Bu ya, Iya. sebelum mengambil keputusan. Bagi Bu, dalam mengambil keputusan, misalkan nih ada kedua kepentingan yang sama Bu ya, sama-sama benar gitu ya, sama-sama ada nilai kebajikan. Ibu dalam mengambil keputusan seperti apa Bu kira-kira? Sama-sama benar atau Iya. mengandung kebajikan. Iya Ibu. Ya, Karena susah juga Ibu ya. Iya benar. Jika menemukan hal itu ya kami mengambil keputusannya yang mana dua kepentingan yang sama-sama benar. Di sini yang kita harus bisa mengidentifikasinya, mempertimbangkannya, nilai-nilai yang timbul dari keputusan itu. Kemudian nilai-nilai yang timbul dari permasalahan tersebut apakah termasuk pribadi melawan kelompok. Jadi artinya masalah tersebut itu melawan kelompok atau kebenarannya dengan kesetiaan atau keadilan, melawan dengan rasa kasihan. Di sini saya melibatkan rekan kerja dalam pengambilan keputusan yang kompleks tersebut. Jadi setiap ada masalah, saya sebagai pimpinan tidak sendiri mengambil keputusan, apalagi masalahnya yang apakah ini moral, apakah ini etika. Etika ya Bu. Baik Ibu, luar biasa tadi beberapa hal dilibatkan Ibu. Untuk selanjutnya Ibu, langkah-langkah atau prosedur Ibu atau bisa dikatakan SOP Ibu selama memimpin yang mengambil keputusan apa saja Bu kira-kira yang bisa dilakukan? Kalau kita menemukan masalah ini tentunya harus ada langkah-langkah. Ya. Langkah-langkah yang diambil dalam pengambilan keputusan. Yang pertama saya terlebih dahulu permasalahannya ini dilihat dulu ya, melibatkan. Tentunya saya juga tidak sendiri untuk memutuskan atau langkah-langkah ini. Kita biasanya melibatkan ada beberapa guru
sebelum kita turun di dalam forum, kita panggil beberapa guru dulu. Apakah yang berkenaan dengan peserta didik, apakah yang berkenaan dengan pribadi atau dengan kelompok yang terkait dengan hubungan sosial. Kemudian diidentifikasi masalah tersebut. Setelah kita identifikasi, ya kita konsultasi ya yang tadi tim itu, ya. Kemudian setelah kita berkonsultasi melibatkan beberapa rekan tadi, sehingga kita dapat memecahkan permasalahan tersebut. Dari dampak hasil dari musyawarah oleh teman-teman yang saya anggap bisa diajak bicara, kemudian itu akan melihat sejauh mana sih masalah yang sedang kita hadapi ini. Nah, setelah kita mendapatkan keputusan langkah-langkahnya, ya yang tadi yang pertama kita identifikasi, setelah diidentifikasi, oh kita buat tahapannya ini yang paling urgent, ini yang kedua ini tahapannya, baru kita bisa kita laksanakan. Ya, lebih tepatnya ada skala prioritas ya, Ada, sebenarnya jadi iya. mulai dari mana yang didahulukan, Iya. yang penting itu ya. Luar biasa Bu. Baik Ibu, ada ini nggak Bu, ada cara atau hal apa yang kira-kira dalam pengambilan keputusan itu efektif, kemudian juga tepat, kemudian juga apa namanya memudahkan dalam pengambilan keputusan Ibu? Nah, setelah awal kan saya itu dalam mengidentifikasi itu belum semua ke semua guru, tapi lebih efektif lagi agar guru juga tahu semua. Setelah kita bermusyawarah dengan tim yang saya tunjuk itu beberapa guru, maka kami melibatkan semua orang atau semua guru. Bahkan kalau yang berkaitannya sangat kompleks, kita biasanya mengambil kita panggil komite biar tahu permasalahannya. Jadi bukan hanya guru. Setelah guru tahu permasalahan ini harus diketahui oleh komite. Gitu. Makanya kita lebih efektifnya yaitu tadi setelah kita sudah mengidentifikasi, sudah merumuskan permasalahannya oleh beberapa orang atau satu tim, kita kemukakan di forum rapat. Kemudian di forum rapat sebelumnya kita juga sudah membicarakan oleh tim ini, Bu, sebaiknya kita panggil juga komite gitu. Jadi langkah-langkahnya seperti itu supaya keputusannya tidak mengecewakan. Jadi lebih efektif lagi kolaborasinya dengan komite ya Bu, setelah langkah-langkah dengan musyawarah dengan internal rekan guru, rekan sejawat, juga tim ya Bu ya. Baik Bu, kadang ini Bu, ketika kita mengambil keputusan itu tidak selalu berjalan mulus ya Bu. Kadang ada hambatan gitu Bu, ada tantangan yang Ibu Haji Fatih alami nih selama pernah mengambil keputusan, hambatan atau tantangannya seperti itu. Ya, ketika kita sudah menentukan permasalahan, pasti kita ada kendala ya, ada tantangan. Tantangan yang terberat adalah ketika permasalahan itu posisinya sama-sama benar. Nah, sama-sama benar ini, tapi kita juga harus tahu permasalahannya itu menyangkut kinerja saya yaitu sebagai kepala sekolah, sehingga harus betul-betul memberikan pemahaman masukan kepada kedua belah pihak. Kemudian permasalahan itu menyangkut orang banyak atau pribadi itu. Jadi kalau yang menyangkut pribadi ya tentunya itu sangat mudah ya kita panggil personil ya kita panggil. Tapi kalau menyangkut orang banyak ya tentunya kita kemukakan di forum. Ya memang kendalanya itu, tantangannya yang sangat berat apabila masalahnya itu sama-sama benar. Kita ambil yang prioritas yang paling yang menonjol atau yang urgent. Ya saya sih sering menitik beratkannya permasalahan itu yang sering kita ini ya harus menyangkut yang didahulukan ya, yang menyangkut orang banyak. Ya kadang memang kendalanya seperti itu ya, ada sama-sama benar. Jika kita mengambil keputusan mana yang didahulukan, lebih ke orang banyak ya Bu ya, skala prioritas kita dahulukan itu. Baik Bu, saat mungkin suatu saat kita ada kasus atau ada masalah yang memang butuh keputusan Ibu saat itu juga di tempat gitu Bu. Nah kira-kira
menghadapi itu seperti ada masalah gitu yang memang harus butuh keputusannya saat itu juga gitu, tidak boleh tidak besok atau nah itu sebenarnya kadang menemukan itu gitu. Ya. Ya, apabila kita menemukan masalah yang urgent ya kita permasalahan ini kan ada yang urgent, ada yang sifatnya maksudnya oh ini bisa bukan ditangguhkan, artinya nih bisa kita bicarakan ke belakangnya gitu. Artinya kita harus membuat jadwal gitu ya. Tapi fleksibel saja dalam masalah ini apabila sangat urgent. Nah, berarti hari itu juga harus kita tindak lanjuti. Ya, takutnya nanti akan ada efek samping yang tidak kita inginkan. Jadi intinya kalau masalah itu urgent harus kita selesaikan cepat, hari itu juga kita selesaikan. Ya, walaupun kita misalnya pernah saya lagi di luar, Bu ini ya, tunggu ibu akan kembali gitu. Kan itu jangan dibesokkan ya, kecuali hal yang tidak ya, artinya hal yang oh bisa Bu besok kita selesaikan. Tapi kalau hal yang tidak bisa diselesaikan besoknya, hari itu juga ya, walaupun saya sedang di luar juga kita tunggu ibu nanti akan kembali ke sekolah. Luar biasa Ibu, memang perlu karena memang diperlukan saat itu juga ya Bu ya. Iya. Tapi tetap mengedepankan tadi ibu skala prioritasnya itu orang mana. Baik Bu, kira-kira dalam pengambilan keputusan selama ibu memimpin itu ada seseorang atau ada individu atau mungkin faktor-faktor lain yang dengan itu ibu bisa mempermudah mengambil keputusan, apakah hal lain gitu Bu, bisa orang, bisa lembaga atau bisa siapapun gitu Bu yang bisa mempermudah ibu mengambil keputusan. Ketika kita mengambil keputusan ya dari awal tadi saya tidak bekerja sendiri ya. Jadi keputusan itu kalau kita mengambil sendiri jadi apa sifatnya kita kayak otoriter ya. Harus begini tidak. Jadi kita walaupun kita sebagai pemimpin di sini tetap kita melibatkan di sekolah ini ada seksi kurikulum, ada kesiswaan, ada bagian BP ya pokoknya yang terkait yang menunjang kemajuan sekolah. Nah itu yang sering saya ajak bicara dulu sebelum kita utarakan di forum rapat. Bahkan saya juga sering sharing sama komite walaupun beliau tidak sempat datang, saya ya telepon gimana ya ada masalah gini ya, karena untuk sekolah ini kita tidak bisa mengambil keputusan sendiri, sangat kompleks ya Bu. Luar biasa Bu, tadi pelibatan beberapa individu ya Bu, khususnya teamwork ya, teamwork itu yang membantu ibu selama ini. Ibu, pertanyaan terakhir nih Bu, kami belajar ini tuh Bu lumayan agak terbuka gitu Bu tentang mengambil keputusan, khususnya ketika kami harus mewawancari kepala sekolah luar biasa, ada pengalaman baru, ada informasi baru bahwa mengambil keputusan memang tidak semudah kita kira mengambil keputusan. Ternyata ada pengujian seperti itu. Benar. Ada yang tadi Bu katakan harus ada musyawarah dulu, kemudian juga skala prioritasnya, belum lagi nanti pengujian keputusan. Nah Ibu, kira-kira pengalaman Ibu itu dalam pengambilan keputusan itu hal yang bisa dipetik, yang kita bisa ambil pelajaran sejarah. Kami ingin belajar dari Ibu. Terkait dengan pengalaman ya, ini termasuk kendala bisa juga kan ya. Ketika kita sudah mengambil keputusan menurut kita sudah benar, ya benar arti kata belum tentu kan benar untuk orang lain. Jadi nah makanya ketika kita membuat keputusan itu tadi jangan sendiri ya, karena maaf ya kadang kita ya terserah aja ego kita itu ya harusnya kan begini tapi setelah ini ini nggak bisa, kita menyangkut orang banyak ya, jadi kita libatkan, apalagi misalnya terkait dengan kesiswaan kita panggil kesiswaannya, terkait dengan keuangan apa kan dengan keuangan kita panggil yang terkaitnya tim keuangannya gitu. Jadi dalam hal ini dalam menentukan keputusan ya kita tidak sendiri ya. Tadi intinya ibu pernah mengalami kejadian yang paling sudah punya keputusan sudah ini tapi intinya tidak bisa terlaksana gitu ya, nanti kendalanya seperti apa gitu kan intinya ya memang pernah terjadi hal seperti itu. Ketika kita sudah mengambil keputusan dilema etika ya,
sudah diputuskan dilemanya ini apa namanya permasalahannya seperti ini, tapi kita menurut kita sudah benar, tapi ada saja kendalanya. Tapi untuk itu makanya sebagai pimpinan kita juga sebelum mengambil keputusan harus mempertimbangkan dari beberapa sisi. Ya, kalau hanya memikirkan ego sendiri mah gampang, tapi kita sangat kompleks untuk memutuskan permasalahan yang kita hadapi. Jadi kehati-hatian banget Ibu ya untuk Benar. kemudian juga kita lihat tadi Ibu yang kebermanfaatan, kemaslahatan untuk orang banyak perlu diperhatikan Ibu Iya, ya. benar itu Iya, sangat saya harus diperhatikan. Udah buat kita terima kasih banyak Ya, sudah meluangkan sama-sama. waktu berkenan Ya. mengenai Ibu sukses dalam Amin Ibu ya, sama Bapak Biasa. juga biar sukses selalu. Amin, ya, makasih Ibu. biar dimudahkan ke Amin. depannya ya. Makasih Ibu ya. Ya sama-sama. Izin Bu. Ya, terima kasih, sukses ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. di atas kertas dan ujung pena, merubah peradaban lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Haji? Saya alhamdulillah. Tadi mohon izin ini saya ada tugas dari program guru penggerak kebetulan sedang belajar modul 3.1 terkait pengambilan keputusan berdasarkan nilai kita sebagai pemimpin. Dalam tugas ini harus mendemonstrasikan secara konseptual Pak untuk terkait materi tadi Pak, pengambilan keputusan berdasarkan nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, ada mungkin sekitar 8 pertanyaan Pak. Kami ditugaskan untuk mewawancarai pemimpin pelajaran yaitu kepala sekolah di unit masing-masing dan mungkin di yang lain untuk bisa berbagi informasi, berbagi pengalaman Pak dengan kami untuk belajar dari senior-senior termasuk Bapak sebagai pimpinan kami Pak. Bersedia Pak ya? Iya, siap. Baik Pak. Yang pertama nih Bapak Haji Wawan, terkait kadang kita mendapati ada suatu masalah atau suatu proses itu ada terbentuk dengan dilema etika dan kadang ada bujukan moral, dilema yang sama-sama benar, kepentingannya adalah sama, sedangkan yang satu lagi kita memberikan etika atau kasihan atau nah itu kan kita yang sedang belajar aja nih masih bingung nih Pak Haji. Nah, Pak Haji mungkin dengan pengalaman-pengalaman yang pernah dialami gitu selama Pak Haji jadi pimpinan sekolah gitu, seperti apa untuk membedakannya atau mengidentifikasinya yang mana dilema etika dan yang mana rujukan moral atau yang benar yang satu salah yang satu benar tapi kadang kita bingung juga Jadi ya, jadi mungkin dari pengalaman Bapak selama ini gitu ya, untuk kasus seperti ini ya, ini kan boleh bilang kasus lah atau temuan yang kita temukan di lapangan ya, di dalam memimpin sebuah lembaga lah, apa misalkan kita kepala sekolah di SD ya. Jadi permasalahan ini mungkin semuanya sama-sama penting gitu ya, cuman kita harus lebih bisa menilai mana yang mungkin yang lebih penting gitu ya, yang mungkin efeknya juga tidak terlalu dengan terutama dengan kebijakan sekolah gitu ya, atau aturan-aturan yang ada di sekolah, itu berarti harus kita pertimbangkan apakah keputusan ini bertentangan dengan dengan aturan-aturan sekolah yang ditetapkan supaya ya kita bisa sama-sama enak gitulah ya. Yang satu tidak dirugikan, yang satu juga tidak diuntungkan gitu. Mungkin walaupun ada skala prioritas tapi perlu diberikan juga ya Pak Haji ya untuk Betul. dampak-dampaknya. Betul. Iya baik Pak Haji. Selanjutnya dalam menjalankan pengambilan keputusan nih Pak Haji di sekolah Pak Haji gitu ya, khususnya ada dua kasus misalkan dua kepentingan sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah itu kan ada dilema tersendiri Pak Haji. Kadang di satu sisi kita membela ini benar, di satu sisi kita nggak bela ini juga benar gitu. Nah itu kadang kita yang belum mengalami nih Pak Haji ya, mungkin dalam kepemimpinan sebuah lembaga gitu. Nah Pak Haji ketika menemukan kasus seperti itu yang sama-sama benar gitu, kita kan dilema tuh Pak Haji, kita memutuskannya gitu. Itu seperti apa Pak Haji? Kira-kira Pak Haji menjalankan keputusan ini?
kalau menurut kita anggap sama-sama benar gitu ya, dua-duanya gitu kan dilematis nih ya. Dilematis, betul. Satu mungkin kalau membela si A ya ini ya berdasarkan kasus ini membela itu nanti kan Anda mungkin ada perbedaan pendapat gitu. Wah ini kepala sekolah atau pimpinan di sini kok berpihak ke sini gitu. Saya kira mungkin dua-duanya perlu dalam kasus ini perlu kita kita kompromikan gitu ya, atau kita temukan dua kasus lah ya, kasus yang berbeda dengan kepentingan yang mungkin berbeda juga gitu ya. Itu saya kira harus betul-betul bijak gitu kita ngambil keputusan supaya dua-duanya ini merasa tidak dirugikan gitu ya, merasa tidak dirugikan dan semuanya merasa terbantu gitu ya dengan kebijakan-kebijakan yang akan kita ambil gitu. Keputusannya diharapkan sih tidak timpang Ya, tidak timpang. Bisa bermanfaat untuk dua-duanya. Jadi bisa sedikit berbuat adil lah gitu. Adil ya, walaupun memang ada yang kita harus dahulukan, tapi satu lagi Betul. benar ya. Agak susah memang jadi Dilema juga kan buat dilema, kita. betul. Terus kemudian berarti kalau misalkan dalam pengambilan keputusan yang kita tadi sebutkan skala prioritas, kemudian juga kita mempertimbangkan mungkin kepentingan orang banyak. Nah, ada spesial atau langkah-langkah khusus dari KAJ di pertanyaan yang sekarang, langkah-langkah khusus untuk mengambil keputusan itu atau bisa dikatakan SOP-nya lah menurut pribadi KAJ, atau memang kalau memang ada di sekolah ada peraturan SOP-nya seperti apa dia mengambil keputusan biasanya? Memang kalau untuk mengambil keputusan ya kita juga harus melihat kebijakan-kebijakan yang ada di sekolah atau aturan-aturan yang ada di sekolah kita gitu ya. Apakah kebijakan yang kita ambil ini menyimpang atau tidak dari kebijakan yang misalkan yang sudah di sekolah ditentukan gitu ya. Kalau misalkan terlalu menyimpang mungkin juga kita harus pertimbangkan kan gitu ya. Apakah baik buruknya nih kalau misalkan keputusan ini kita ambil tetapi tidak adalah misalnya ketentuannya di sekolah gitu ya. Mungkin ya ini harus kita dijadwalkan ulang lah gitu ya, dijadwal ulang gitu ya, atau kalau perlu mungkin diagendakan supaya tindakan-tindakan kita ini betul-betul terperinci gitu kan. Kalau perlu ya mungkin dengan 1 kali 2 kali pertemuan gitu ya, diadakan pertemuan dengan kasus-kasus tertentu misalnya gitu ya. Nah, mungkin juga diagendakan juga mungkin ya diajaklah beberapa orang guru untuk memberikan masukan gitu ya, supaya keputusan yang kita ambil ini nanti bisa dipahami lah oleh semua warga sekolah, terutama oleh guru. Baik, berarti ada langkahnya tadi ya, sebenarnya salah satunya itu penjadwalan agar lebih fokus ya Kak. Betul ya. Salah satu kemudian juga ada kolaborasi dengan sekretariat sejawat atau guru atau mungkin tim. Ya, harusnya mungkin guru senior yang lebih mungkin dilibatkan gitu. Baik Pak, selain tadi tuh Pak yang langkah untuk kolaborasi dengan guru, kemudian juga tim atau penjadwalan ulang, kira-kira hal apa saja yang mungkin Bapak anggap efektif gitu Pak? Kira-kira langkah yang paling efektif kalau kita mengambil keputusan ini biasanya berhasil 99% gitu, yang biasa berhasil lakukan efektif ya. Nah, inilah mungkin ya hal yang paling utama yang harus kita lakukan selaku kepala sekolah. Memang semua kebijakan dan keputusan kan ada di kepala sekolah. Cuman kita tidak bisa begitu saja ya mengambil keputusan tanpa harus ya kita libatkan lah mungkin guru-guru senior ya, atau guru-guru yang sudah pengalaman, yang sudah lama di sekolah tersebut, yang mungkin mereka lebih tahu lah gitu ya dari keadaan sekolah yang kita pimpin. Kebetulan kan di sini baru gitu ya, jadi kita harus adaptasi dengan guru-guru senior di sini gitu. Jadi setiap mengambil keputusan ya setidaknya kita harus banyak kali melibatkan guru-guru senior. Dan tentunya juga kita harus juga lihat lah yang senior juga mungkin belum tentu ini. Nah, makanya yang junior juga masih harus dilibatkan lah. Jadi jangan semata-mata mentang-mentang dia senior nanti kan ada kecemburuan ya kan. Kalau bilang aja apa mah katanya misalkan guru senior aja yang dilibatkan, guru senior tidak diangkat dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti ini juga harus dipertimbangkan. Iya. Jadi baik guru senior maupun guru junior harus kita libatkan lah, walaupun mungkin porsinya guru senior lebih banyak gitu karena mungkin dengan pengalamannya dan sebagainya gitu. Kalau untuk kolaborasi dengan orang tua sejauh mana efektifnya?
Saya kira memang segala keputusan apalagi yang menyangkut kepentingan orang banyak gitu ya. Kita tidak mungkin hanya sepihak saja mengambil keputusan. Dalam beberapa kasus saya sering mengundang komite dan jajarannya gitu ya untuk membicarakan hal-hal yang akan kita ambil keputusan. Misalkan ada suatu kegiatan yang membutuhkan mungkin partisipasi dari orang tua gitu ya. Nah, saya kira ini harus betul-betul memang komite ya dan jajarannya harus dilibatkan. Mungkin bukan hanya komite gitu ya, karena ada juga nanti perwakilan tiap kelas gitu ya, pengurus kelas lah ya, atau misalkan apakah guyuban kelas atau apa namanya juga. Memang mereka harus tahu karena kebijakan yang akan kita ambil menyangkut putra-putri mereka yang ada di sekolah ini. Nah, kadang balik ini ya, setiap kita mengambil keputusan kadang tidak selalu berjalan mulus. Betul. Kadang juga tidak memuaskan banyak orang. Gitu. Nah, tantangan yang pernah Pak Haji rasakan atau hambatan selama tahun-tahun mungkin di unit yang sekarang kita Bapak Haji pimpin atau sebelumnya, itu ada hambatan tersendiri nggak Pak? Atau tantangan yang pernah mungkin Pak Haji ingat gitu saat pengambilan keputusan yang sangat-sangat dilematis gitu. Nah, ada tantangan tersendiri. Iya. Saya kira pasti ya tantangan selalu ada. Setiap kebijakan yang kita ambil pasti ada yang pro dan ada yang kontra gitu ya. Mungkin mengambil kebijakan itu ya mungkin kalau hal-hal yang tidak terlalu urgent gitu ya, mungkin tidak terlalu banyak kontranya gitu ya. Kalau yang menyangkut kepentingan banyak, apalagi menyangkut kepentingan putra-putrinya yang lebih urgent kan pastilah tantangannya banyak gitu ya. Mungkin salah satu contoh kasus gitu ya, kita misalkan mau mengadakan seragam gitu, ada yang pro, ada yang kontra gitu ya. Kalau yang mampu mungkin tidak ada masalah lah ya. Sedangkan kalau yang mungkin taraf ekonominya kurang gitu, terus kita mengambil keputusan dengan segala macam konsekuensinya, pasti mereka ada yang pro, ada yang kontra. Cuman yang mungkin yang perlu dilakukan lah, kalau misalkan ada yang pro, ada yang kontra, terutama sama yang kontra kita perlu ada pendekatan gitu ya, perlu ada pendekatan yang lebih gitu, mungkin mereka kita kasih pengertian khusus lah bahwa sekolah ini memang harus didukung oleh semua pihak gitu. Jangan sampai nanti ya ada yang separuh setuju, ada yang separuh tidak setuju juga kan kita tidak bisa berbuat banyak gitu ya. Kalau misalkan ada yang lebih, apalagi yang lebih banyak tidak setujunya gitu ya. Mungkin keputusan ini, ini karena lebih banyak yang tidak setujunya mungkin kita cancel gitu ya. Kecuali mungkin hanya beberapa lah yang ini mungkin kita bisa kasih pengertian gitu. Kalau yang tidak setujunya banyak ya kita cancel, di lain waktu kita bicarakan lagi supaya lebih hasil keputusan yang kita ambil ini bisa diterima oleh semua pihak, terutama oleh orang tua. Kayak tadi pendekatan ya Pak, dalam pendekatan meyakinkan orang tua khususnya yang kontra tadi Pak, dan juga prinsip tadi Pak, kehati-hatian ya, tidak dipaksakan tentunya melihat keadaan saat pengambilan keputusan. Baik Pak, misalkan bagi ada suatu saat atau ketika Pak Haji memang dihadapkan pada suatu masalah di mana keputusannya itu harus hari itu juga Pak, atau harus instan saat itu juga Pak Haji harus memutuskan. Kira-kira untuk penyelesaiannya misalkan Pak Haji pernah rasakan gitu, Pak Haji harus Pak Haji putuskan sekarang gitu. Nah itu kan sangat dilema ya. Nah ketika menghadapi seperti itu gimana Pak? Yang butuh keputusan Pak Haji saat itu juga gitu. Oh gitu ya. Nah, saya kira kalau mengambil keputusan, apalagi keputusannya yang memang harus segera gitu ya, harus segera. Dan memang kebijakan ini mungkin tidak bisa ditunda lah ya gitu ya. Artinya dalam waktu dekat berarti keputusan ini harus segera diambil. Saya kira langkah-langkah yang harus diambil gitu ya, atau misalkan Pak Haji ada penjadwalan ulang atau seperti apa, tapi memang harus diputuskan gitu kan Pak Haji untuk diselesaikan, atau memang ada prosedur tersendiri gitu Pak Haji. Kadang kan gitu ya, kita punya masalah harus dari pimpinan nih, nggak boleh diwakilkan, harus nggak boleh besok gitu kan. Nah, itu kadang dilema juga Pak. Mungkin yang pernah dilakukan gitu ya, apabila kita memang betul-betul dibutuhkan cepat pengambilan keputusan, saya kira kalau misalkan kebijakan ini memang perlu segera dan mendapat ada beberapa hambatan yang kita alami,
ya secepat mungkin. Mungkin orang-orang tertentu yang misalkan tadi tidak setuju gitu ya, waktu kita mengambil kebijakan di sekolah mau melakukan ini, tapi mendapat tantangan, ya saya kira perlu disegerakan, mungkin dipanggil lagi beberapa kali gitulah ya, dijadwalkan ulang, mungkin kita kasih masukan lebih lanjut bahwa kebijakan ini memang harus tetap diambil gitu ya, harus tetap kita putuskan, walaupun memang yang pro dan kontra itu misalkan ya lebih banyak yang kontra gitu ya. Jadi kemarin lagi ya waktu kita rapat kelas kami mau tidak mau memang harus dibayar, jadi betul ada yang kontra gitu ya. Itu kan kita perlu meyakinkan juga ya, dan harus juga diputuskan gitu. Baik Haji. Kemudian Haji ada tidak Haji sosok mungkin individu atau bukan hanya orang, mungkin faktor-faktor lainnya yang kadang orang tersebut atau faktor orang tersebut itu mempermudah Haji dalam mengambil keputusan. Kira-kira faktor lain gitu. Faktor lain atau bisa seorang gitu atau lembaga atau faktor-faktor lainnya, dengan itu Bu Haji mempermudah kita pengambilan keputusan dalam kasus-kasus misalkan yang dihadapi oleh kita. Saya kira memang ada sih ya beberapa hal yang bisa mempengaruhi lah gitu ya. Betul, yang mempengaruhi kita dalam mengambil keputusan, dan juga mungkin terutama faktor daripada komite gitu ya. Saya kira komite juga harus lebih banyak berperan aktif, karena mungkin mereka lebih dekat lah ya hubungannya, dan juga mereka mungkin bisa curhat. Jadi kita harus betul-betul bisa meyakinkan komite kita ya, terutama kalau misalkan ada keputusan harus betul-betul kita ambil gitu, kita minta peran komite. Saya kira peran komite sangat besar sekali, dan keputusan-keputusan yang kita ambil. Mungkin pemangku kepentingan, seperti kemarin juga gitu ya. Ada beberapa hal yang mungkin kita masih ragu gitu ya. Juga kita tentunya tidak cukup meminta saran ya dari pemangku kepentingan, seperti misalkan ada di sini pengawas gitu ya. Jadi kita minta masukan bagaimana mungkin ada masalah ini, kalau misalnya kita ambil kebijakan ini dampaknya bagaimana, mungkin harus sendirinya memberikan informasi lah kepada misalnya pengawas atau korwil gitu ya, supaya juga mereka bisa memberikan masukan apa dampaknya kalau keputusan ini kita ambil gitu sebetulnya. Jadi banyak pihak lah yang harus misalnya kita libatkan kalau misalnya kebijakan ini menyangkut banyak orang lah gitu. Ini pertanyaan terakhir lagi. Jadi ini dari awal ke akhir luar biasa aja ya, dan kami ketik atau saya ketik dari wawancara hari ini bahwasanya memang sikap mafia, kemudian juga ketika dia ada skala prioritas, kemudian juga transparansi dengan orang tua untuk hal-hal yang kita mau ambil keputusan, karena mereka adalah stakeholder kita. Nah yang ingin saya tanyakan bagi soal terakhir ini atau terakhir, kira-kira ada yang bisa diambil pelajaran dari yang kita ketik, mungkin berarti saat mengambil keputusan-keputusan yang sangat sulit, terus dari situ kita ada hikmah, dari situ kita ambil pelajaran. Mungkin kalau saya pribadi belum pernah mengalami, karena mungkin Pak Haji kita semua ingin belajar dari Pak Haji sebagai pimpinan pembelajaran di sekolah kita gitu kan. Kayaknya sih mungkin ya, dari pengalaman-pengalaman itu, apalagi kita dalam mengambil kebijakan, saya kira komunikasi yang paling ya, komunikasi. Jadi apapun yang akan kita putuskan perlu ada komunikasi, baik terhadap baik kepada masyarakat gitu ya, ataupun kepada stakeholder yang lain, dan juga kepada kita pasti banyak gitu ya atasan-atasan kita, misalkan yang punya wilayah, misalkan korwil gitu ya, atau pengawas yang mungkin bisa memberikan masukan gitu ya kepada kita. Jadi yang jelas perlu adanya komunikasi, saya kira. Komunikasi dan juga mungkin hubungan baik, dan juga mungkin saya kira ya perlu juga diperhatikan mungkin keputusan kita ini apakah baik ke depannya dan tidak misalkan menyinggung perasaan terutama ya perasaan orang tua dan sebagainya. Jadi perasaan mereka itu harus ya setidaknya kita kita akomodir gitu ya, supaya tidak ada keputusan yang
dapat menyinggung perasaan orang lain. Jadi memang yang paling utama komunikasi. Komunikasi ya. Komunikasi kan nanti kedepannya juga kita bisa menunjukkan dampaknya. Betul. Baik lagi, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Mudah-mudahan lagi dalam mungkin lancar, sukses lagi. Mohon izin pamit. Terima kasih banyak sudah hadir. Ini kami belajar banyak, justru memang dari para pemimpin belajar ini kita diharuskan belajar banyak, khususnya dalam pengalaman. Jadi pengambil keputusan bukan agak yang memang susah, karena kita tidak tadi betul lagi tidak bisa memuaskan banyak orang, tapi memang kita harus pikirnya juga sebuah prioritas. Kalau orang banyak antara individu melawan kelompok, antara jangka pendek jangka panjang itu tadi, antara keadilan dan rasa kasihan, mungkin ya itu yang kami pelajari itu dalam kondisi nyata belum kami pernah mengalami. Makanya kami diperintahkan untuk belajar bersama dengan kepala keluarga sudah mengalami banyak makan asam dan garam gitu. Makasih banyak ya. Sama-sama. Semoga sukses. Amin. Berbagai penjuru Nusantara, pendidik mulia terpanggil jiwanya.